Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita di pembahasan tentang tanda isim. Baik, tanda isim yang pertama, kalau kita lihat di buku, tanda isim yang pertama adalah tanwin. Ini tanda isim yang pertama. Apa itu tanwin? Definisi tanwin adalah nun sukun yang ada di akhir kata itu tanwin. Dia nun sukun yang ada di akhir kata. Nun sukun itu terbaca namun tidak tertulis. Jadi ingat, tanwin itu nun sukun yang ada di akhir kata. Nun sukun yang ada di akhir kata. Terbaca namun tidak tertulis. Ya, nun sukun di akhir kata, terbaca namun tidak tertulis. Saya berikan contoh. Kita contohkan misalnya, kita katakan ya, di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahadun. Sekarang lihat ahadun. Bagaimana kita membaca ahadun ini? Ya, kita baca ahadun. Ya, kita baca dengan akhiran nun sukun. Ya, ahadun. Tapi ternyata dalam kata ahadun itu sendiri itu tidak ada nun. Yang ada adalah a, ha, kemudian dal. Tidak ada nun. Nah, itulah tanwin. Tanwin itu nun sukun yang terbaca di akhir kata ahadun, namun nunnya tidak tertulis. Kenapa tidak tertulis? Karena ini harokatnya sudah double. Ya, sudah dua harokatnya. Kita lihat harokat dal itu harokatnya dhammah tain. Apa artinya dhammah tain? Ya. Dhammah tain artinya dua dhammah. Karena dhammahnya ada dua. Dhammah satu itu dhammahnya dal, dhammah yang satunya lagi itu adalah tanwin. Jelas ya? Jadi kalau kita baca tanpa dua dhammah, kita bacanya ahadu. Ya, saya beri contoh biar lebih jelas. Ya, kalau seperti ini kita baca ahadu. Tapi kalau dhammahnya dikasih lagi, bacanya ahadun. Sama fathah, kita bicara misalnya seperti ini bacanya ahada. Tapi kalau fathahnya kita tambah, jadinya ahadan. Demikian pula kasroh, kalau kita kasih ahadi. Tapi kalau kita tambah lagi satu, jadinya ahadin. Kasroh yang pertama itu harokat dal, kasroh yang kedua adalah tanwin. Itu tanwin. Jadi tanwin itu adalah nun sukun yang ada di akhir kata. Nun sukun itu terbaca namun tidak tertulis. Kenapa tidak tertulis? Karena harokatnya di situ sudah diulangi. Ya, sudah double harokatnya. Ya, kasrotain. Kasroh yang pertama kasrohnya ahadi. Kasroh yang kedua adalah kasroh untuk tanwin. Jelas ya? Dan tanwin itu tiga. Ya, ada un, kemudian ada in, dan ada an. Ya, dhammatain, kasrotain, dan fathatain. Adapun contohnya, ya, isim yang bertanwin itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Kalau kita buka saja di surah Al-Fatihah atau di surah 3 Qul, ya, itu tentunya akan kita dapati. Ya, misalnya di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadun, itu kan bertanwin. 1. Allahus samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu, ya, kufuwan ahadun. Di ayat terakhir ya. Kalau kita lihat di ayat terakhir,
walam yakun lahu kufuwan ahadun. Nah, sekarang lihat, ternyata kita dapati pada ayat terakhir surah Al-Ikhlas itu ada dua kata yang bertanwin. Yang pertama kufuwan karena ada fathatain an. Yang kedua ada ahadun karena ada dhammatain un. Ini menunjukkan kata kufuwan adalah isim. Kenapa? Karena ada tanda isimnya. Apa itu? Yaitu tanwin. Ya, karena ada tanwin. Demikian pula ahadun, ahadun juga isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Jelas ya? Adapun yakun, coba kita lihat yakun. Meskipun dia berakhiran nun sukun, ya, kita baca yakun, namun dia bukan isim. Kenapa? Karena ini bukan tanwin, tidak ada tanwinnya. Ini bukan tanda isim. Kalau tidak ada tanwin, tidak ada tanda isim, maka dia bukan isim. Jelas ya? Isim itu yang memiliki tanda isim, di antaranya ada tanwin. Ya, kalau kita cari di dalam Al-Quran, itu bisa kita dapatkan ya, contoh-contohnya kata-kata yang berakhiran dhammahtain atau berakhiran fathatain, kasratain, atau yang berakhiran fathatain. Ketika ada kata yang memiliki tiga ini, ya salah satu dari tiga ini, dhammatain, kasratain, atau fathatain, atau dalam kata lain, kata tersebut memiliki tanwin, maka kata tersebut adalah isim. Baik, kita cukupkan.